Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bapak Panji Nur Ansor. Kali ini Bapak akan coba mengedukasikan sebuah materi pembelajaran mengenai reset ECM, reset TP, dan juga setting altitude. Nah, perhatikan ya anak-anak. Kali ini Bapak akan coba membahas mengenai reset ECM. Nah, di sini kita lihat apa sih reset ECM itu? Nah, reset ECM di sini digunakan bila mana akan menghilangkan semua memori yang terdapat pada ECM. Yaitu memori ini berupa rekaman apa saja yang telah terjadi pada motor selama renggang waktu terakhir reset ECM. Seperti motor terjatuh, aki bermasalah, konektor yang terlepas, hingga kabel terputus. Yang dimaksudkan kabel terputus di sini ataupun kejadian kerusakan di sini adalah bila mana terjadi kerusakan pada sistem PGM-FI di dalam motor yang menggunakan teknologi PGM-FI dan nantinya setelah melakukan perbaikan pada sensor tersebut ataupun aktuator tersebut, maka perlu langkah reset ECM. Nah, reset ECM di sini gunanya adalah menghapus kode kegagalan yang tersimpan dalam ECM. Meskipun kendaraan itu sudah atau motor tersebut sudah melalui proses perbaikan pada sensor atau teknologi PGM-FI yang rusak pada sistem PGM-FI, tapi tetap ECM akan menyimpan kode kegagalan atau bisa disebut failsafe. Nah, failsafe di sini harus dihapus. Karena apa? Karena nantinya akan membuat kinerja kendaraan tidak maksimal dan mempengaruhi kinerja motor tersebut. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai bagaimana sih prosedur reset ECM di sini, nah kalian harus mengetahui dulu kode kerusakan sistem PGM-FI pada mil. Namun setiap kendaraan berbeda ya sensornya. Cuma ini memang sensor-sensor yang dulu pada motor pertama keluaran injeksi pertama seperti Supra X 125 ya, yaitu pada tahun 2005. Nah, motor Supra X baru yang menggunakan teknologi injeksi baru keluar. Nah, diantaranya sensornya seperti ini. Namun untuk pada kendaraan teknologi sekarang yang mempunyai teknologi injeksi lebih bagus lagi, yang lebih canggih, sensornya akan lebih banyak, tidak sedikit seperti ini. Nah, di sini ada satu kedipan yaitu map dan juga 7 kedipan, 8 kedipan, lalu juga ada 9 kedipan, 12 kedipan, 29, 33, dan 54. Nah, bila mana terjadi kerusakan pada sensor di sini, maka nanti mil akan mengedipkan sesuai kedipan pada sensor apa yang rusak. Ya, diantaranya ini kedipannya. Nah, di sini tertera lampu mil maupun fungsi indikator lem berfungsi sebagai indikator kerusakan pada sistem PGM-FI. Lampu mil akan berkedip sesuai dengan jenis kerusakan yang ada. Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, bila mana terjadi kerusakan pada sensor, contoh sensor injektor, maka nanti akan berkedip 12 kedipan. Namun, kita juga harus belajar bagaimana sih cara membaca kedipan pada kode mil di sistem PGM-FI. Nah, bacaan kode mil seperti ini. Ada terdapat dua jenis kedipan mil, yaitu kedipan pendek 0,3 detik dan kedipan panjang 1,3 detik. Nah, untuk kedipan pendek sendiri yang 0,3 detik itu dibaca 1. Dan bila kedipannya itu 1,3 detik lamanya dibaca 10. Contoh seperti kita tadi mencontohkan bahwa yang kerusakannya itu adalah aktuator injektor. Maka nanti dia akan berkedip 12 kedipan. Bagaimana cara membacanya 12 kedipan itu? Yaitu berarti 1,3 kedipan panjang 1 kali dan 0,3 kedipan pendek 2 kali. Sehingga dibaca 12. Karena tadi 1,3 dibaca 10 dan untuk 0,3-nya dibaca 1. Dan ini 0,3 detiknya itu ada 2 kali kedipan. Sehingga dibaca 12. Nah, selanjutnya seperti ini kode mil itu, yaitu malfunction indikator lem. Jadi indikator untuk menginformasikan kepada pengendara bila mana terjadi kegagalan fungsi di dalam sistem PGM-FI. Ini terletak di speedometer ya anak-anak. Nah, sebelum kita membahas bagaimana
cara prosedur untuk reset ECM. Nah, sekarang Bapak di sini sudah coba membuat contoh masalah di mana ada kendaraan yang memang motornya tidak mau menyala. Dan setelah melakukan identifikasi masalah, ternyata motor tersebut terdapat gangguan pada sensor sistem kontrol elektronik pada motor Honda Beat 110 PJM-FI. Nah, yang kedua, kita juga harus melakukan langkah pemeriksaan sistem kontrol elektronik pada Honda Beat 110 PJM-FI tersebut. Dan juga troubleshooting pada sistem kontrol elektronik pada motor Honda. Ya, itu untuk identifikasi masalahnya. Nah, bagaimana dengan troubleshooting? Setelah diperiksa, ternyata hasil diagnosa awal pada kodomil, yaitu motor susah dihidupkan, muncullah kedipan 12, yang artinya terjadi kegagalan fungsi pada aktuator injektor. Ya, injektor itu seperti ini komponennya. Ya, ini adalah konektor 2P yang menghubungkan antara injektor dan juga ECM. Ini adalah injektor ya. Di sini terdapat lubang port. Biasanya untuk motor Beat itu ada 6 port. Nah, ini adalah posisi penyemprotan dari injektor tersebut berupa pengabutan. Nah, kerusakan motor susah dihidupkan dengan lampu mil berkedip sebanyak 12 kedipan dengan hitungan 1 kali kedipan panjang atau 1,3 detik yang dibaca 10 dan 2 kali kedipan pendek atau 0,3 detik yang dibaca 1 kedipan. Kerusakan ini menunjukkan bahwa terdapat masalah pada komponen injektor. Maka dari itu, periksa pada komponen tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan langkah pemeriksaan injektor karena kita sudah mengetahui bahwa terdapat kerusakan pada injektor yang mengakibatkan kita coba cek ya. Nah, langkah pengecekannya melalui beberapa proses seperti ini. Nah, sebelum kita melalui pengecekan, kita harus mengetahui dulu sensor apa yang rusak dan apa itu injektor. Injektor itu adalah suatu alat yang gunanya untuk mengisikan bahan bakar dalam bentuk kabut yang sifatnya mudah terbakar pada ruang bakar. Nah, bagaimana bahan bakar bisa disuplai kepada injektor? Nah, bahan bakar itu, pertama itu kan memang dari tangki ya, atau dari tempat penampungan bahan bakar. Nah, lalu bagaimana bisa mengalir ke injektor? Tidak seperti konvensional. Di sini, di dalam sistem bahan bakar PJM-FI, ada yang namanya komponen fuel pump atau pompa bahan bakar. Fuel pump di sini tugasnya adalah untuk menyuplai bahan bakar atau mengirimkan bahan bakar dari tangki dan tertahan di injektor. Nah, Pak, bagaimana, misalnya ada pertanyaan, bagaimana injektor bisa mengisikan bahan bakar? Injektor bisa mengisikan bahan bakar bila mana mendapatkan sinyal elektrik dari ECM. Nah, ECM mendapatkan dari mana sinyalnya? Setiap dari sensor-sensor ini sensor input. Karena untuk di dalam sistem PJM-FI ada input, lalu juga ada ECM sebagai pusat kontrol dan juga ada output. Ya, outputnya di sini adalah injektor. Nah, setelah pompa bahan bakar ini mengirimkan bahan bakar dan tertahan di injektor, baru nanti injektor akan mengisikan bahan bakar. Nah, selanjutnya di sini ada langkah pemeriksaan. Kita lihat di sini ada video. Seperti ini, dan nanti akan ada kedipan ya. Bapak sudah menyiapkan video di sini. Kita coba. Nah, ini setelah melakukan langkah pemeriksaan. Nah, ini motor tidak mau hidup. Bapak coba mengecek. Dan terjadi juga kedipan mil 12. Nah, ini. Nah, lihat ya. Kedipan 12, kedipan panjang 1,3 detik 1 kali, dan kedipan pendek 0,3 detik 2 kali dibacanya satu-satu. Nah, mungkin itu ya contoh dari kedipan mil pada kendaraan.
Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan. Jadi sebelum kita mereset ACM, kita harus memeriksa dulu kerusakan pada ACM tersebut. Nah, yang pertama adalah lepaskan cover sehingga DLC kelihatan seperti ini. Pastikan kunci kontak pada posisi off, lepaskan DLC cap, hubungkan DLC short connector, lalu lihat. Nah, ACM atau kode mil berkedip berapa kali. Nah, tadi karena sudah jelas bahwa berkedip 12 kedipan berarti injektor. Bagaimana langkah pemeriksaannya? Langkah pemeriksaan berarti kita harus memeriksa dulu tegangan input sinyal injektor seperti ini ya, anak-anak. Nah, kabel 2P hitam ini pada positif kabel avometer dan kabel negatif pada avometer ini kita tempelkan ke masa ya, seperti ini. Dan hasil pemeriksaannya itu adalah 9,34 volt. Dan hasilnya adalah tegangan input sinyal injektor kurang dari standar yang telah ditetapkan. Berarti sinyal injektornya rusak karena standarnya 11 sampai 12 volt. Dan ini hasilnya adalah kurang dari standar. Lalu memeriksa tahanan injektor. Memeriksa tahanan injektor, di sini hubungkan pada terminal injektor sisi kanan. Ya. Dan hubungkan pada terminal injektor sisi kiri. Yaitu untuk yang positif pada kabel, bukan kabel, di sini langsung pada injektornya. Kanan kiri bebas. Dan hasilnya adalah 12,6 ohm, berarti tahanan injektornya masih bagus. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan rangkaian saluran sinyal injektor. Nah, rangkaian saluran sinyal injektor di sini kita harus menghubungkan merah muda strip biru dan merah muda strip biru pada injektor. Contoh seperti ini. Kita di sini akan mengecek hubungan, apakah kabelnya masih terhubung atau terputus ya. Ada dua, ada hubungan singkat dan juga terputus ya. Pertama di sini ada merah muda strip biru injektor ke merah muda strip biru pada ACM. Nah, di sini harus terhubung, harus ada kontinuitas. Hasil pemeriksaan rangkaian sinyal injektor tidak ada kontinuitas, tidak ada hubungan. Rangkaian saluran sinyal injektor terjadi putus pada rangkaian atau kabel tegangan antara injektor dan ACM. Nah, berarti pada saat dicek karena tidak ada kontinuitas berarti tidak terhubung kabelnya. Berarti ada serabut yang terputus ataupun semua serabut yang pada kabel merah muda strip biru tersebut terputus semuanya. Lalu pemeriksaan hubungan singkat saluran sinyal injektor seperti ini. Ya, kita hubungkan seperti ini, merah muda strip biru lalu ke masa. Hasil pemeriksaannya adalah hubungan singkat saluran sinyal injektor tidak ada kontinuitas, berarti injektornya rusak sama juga. Nah, di sini kerusakan pada injektor ternyata setelah diperiksa adalah karena lubang injektor tersumbat seperti ini, terjadi karatan, dan juga ada rangkaian terbuka, berarti terputus pada kabel injektor ya. Lalu konektor atau soket rusak seperti ini dan juga berkarat. Nah, ini adalah terjadi juga rangkaian saluran hubungan kabel yang terbuka namun hanya sedikit. Lalu juga konektor longgar. Hasil pemeriksaannya seperti itu. Nah, bagaimana langkah perbaikannya? Langkah perbaikan aktuator injektor melalui beberapa langkah, yaitu 1. Lakukan langkah prosedur penghapusan kode kegagalan dalam ECM bila mana sudah melakukan langkah pergantian part atau sudah melakukan langkah perbaikan pada injektor tersebut. Lalu lakukan langkah prosedur pemeriksaan ulang kode mil untuk memastikan sudah tidak terdapat kode kegagalan dalam ECM. Lakukan langkah setting attitude mode 1 untuk mengembalikan putaran stasioner posisi awal. Nah, bagaimana cara prosedur menghapus kode kegagalan atau mereset ACM? Nah, kita di sini harus menyiapkan SCS konektor ini dan silahkan kalian lepaskan dulu cover